jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di Podcast Dr. Cindy. Yeay, segmen kedua bareng Dr. Nisa lagi. Aduh, dokter kesayangan saya, dokter kesayangan teman-teman semuanya. Masya Allah. Nah, kalau kemarin kita bahas segmen tentang menstruasi, gangguan-gangguan haid, udah kita kupas tuntas semuanya sampai ke akar-akar ya dok ya. Nah, sekarang kita bahas ke hal-hal yang lebih dewasa. Apa dok yang lebih dewasa? Untuk sementara itu, sebelum kita bahas temanya apa, yang mau kenalan silahkan kenalan sama Dr. Nisa SPOG, Masya Allah, spesialis kandungan, obstetri, ginekologi. Nah dok, jadi sebelum kita mulai jangan lupa untuk follow dulu IG kita berdua di sini dan di sini, dan subscribe YouTube kita berdua. Ini YouTube dokter, Masya Allah. Silahkan di subscribe guys. Kenapa? Karena kandungannya karena isinya banyak banget yang bermanfaat ya dok ya. Iya. Siap. Nah sekarang kita akan mulai ke tema yang paling mendebarkan, yaitu tentang program kehamilan, tentang promil ya dok ya. Karena banyak juga di masyarakat Indonesia ini banyak yang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum datang juga nih buah hati dok ya. Seperti itu, dan kita ingin bahas ini semua hanya di channel ini. Nah, oke teman-teman, sebelum kita bahas ke promil-promilan, kita mau tahu dulu tentang kehamilan. Kan yang kita tahu itu adanya fertilisasi dok ya, pembuahan setelah terjadinya peleburan nih, spermatozoa, sel sperma dengan ovum ya dok ya, sel telur, kemudian terjadilah itu konsepsi, terus nidasi lagi, implantasi lagi dok ya, dan lain sebagainya. Langsung saya tanya ke dokter, pakarnya langsung nih, tentang kehamilan itu sebenarnya apa sih dok yang terjadi gitu di rahim kita. Silahkan dok. Oke, terima kasih Dr. Cindy, luar biasa ya Dr. Cindy ini. Masya Allah. Masya Allah. Ada sahabat saya banget ini. Beliau. Masya Allah nih. Keren. Jadi kita lagi ngebahas bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keturunan ya. Betul. Betul. Jadi kalau yang namanya ingin mempunyai keturunan memang harus melihatnya 50-50 ya dok ya. Ya. Artinya peran wanita dan pria itu sama. Jadi Nah, 50%. setuju. Jadi tidak boleh sampai ada prediksi misalnya karena si cewek nih ya yang kurang subur misalnya, sebetulnya perannya sama. Jadi ibarat timbangan itu harus sama beratnya. Nah, karena biasanya tuh kalau misalnya belum dapat keturunan, kamu nih yang salah, kamu nih, istri yang disalahin, pojokan di gudang sedih gitu ya. Padahal suaminya belum tentu juga, harus diperiksa juga dok ya. Oke. Betul, apalagi kalau sudah faktor dari ortu atau mertua ya, biasanya yang disalahin pasti anak menantu ya, pasti akan disalahin ya. Semangat guys, semangat. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau kita ingin program hamil, kita melihat dulu apa hal-hal apa yang ingin kita dapatkan datanya, itu yang harus di collecting data dulu. Jadi di data dulu kita ini bagaimana nih si pria dan wanita ini harus tahu juga data dasarnya masing-masing. Hal pertama yang dilihat kalau kita baru menikah, maka jangan buru-buru takut nggak punya keturunan, udah langsung tiba-tiba datang aja ke polifertilitas ya. Iya, idealnya berapa bulan atau misalnya setelah setahun nih datang ke dokter SPOG. Sebaiknya kapan tuh dok untuk promil sama dokter misalnya? Iya, jadi kalau ingin promil, kalau cuman sekedar pengetahuan saja tidak melakukan pemeriksaan hal-hal, boleh pranikah ya, konsultasi pranikah. Jadi sebelum menikah boleh saling konsultasi ke dokter kandungan, spesialis obstetri ginekologi, atau ke dokter andrologi buat yang laki-laki. Nah, itu tips sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah, maka bukan berarti nggak boleh ke dokter kandungan, boleh. Karena apa yang akan dilakukan, harus tahu bagaimana menghitung siklus haid dan masa subur. Jadi intinya adalah penghitungan masa subur yang harus kita bisa tahu pengetahuannya. Nah, tidak harus ke dokter kandungan juga sih sebenarnya, ikuti channelnya dokter Cindy juga udah langsung ya melihat tayangan ini, udah nggak perlu ke dokter kandungan dulu. Jadi buat yang baru menikah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Catat siklus haid selama setahun paling sedikit. Jadi haid hari pertamanya dulu ya dok yang dicatat, mungkin bisa dilingkarin di kalender selama 1 tahun, hari pertama sampai bersihnya kapan. Lakukan analisa diri. Jadi si wanita perlu menganalisa apakah siklus haidnya normal atau tidak. Siklus haid yang normal itu apabila rentang dari 21 hari sampai 35 hari, insya Allah masih normal. Jangan panik, jangan sedih kalau siklus haidnya misalnya sebulan kok 2 kali haid gitu ya. Tenang aja, selama siklus haid masih 21 hari, it's okay. Jadi dihitung dari hari pertama haid sampai 1 hari sebelumnya haid yang akan datang, ternyata masih 21 hari, berarti oke. Nah, setelah tahu siklus haid, tugas berikutnya adalah harus tahu menghitung masa subur itu kapan gitu dok. Nah ya itu penting sekali nih para pasutri dok ya. Iya betul.
Jadi gunanya untuk apa sebenarnya? Kalau kita tahu masa suburnya kapan, maka sang suami dan sang istri harus bisa mempersiapkan mental, tidak boleh stres pada saat masa subur, betul, ya, gitu dok. Jadi kita tidak boleh beban kerja terlalu tinggi pada saat sedang masa subur. Karena pengaruh juga untuk kualitas selanjutnya dok ya, Betul. kualitas sel sperma atau kualitas sel telur sendiri seperti itu dok. Betul, betul. Jadi kualitas sel sperma dan sel telur itu ditentukan dari beberapa faktor juga selain dari fisiknya sendiri ya, dari kondisi sendiri itu mempengaruhi, tapi yang sangat berpengaruh apabila terlalu stres, beban kerja terlalu tinggi, akhirnya itu mempengaruhi kualitasnya sendiri. Sebenarnya orangnya normal sebetulnya, tapi karena faktor stres akhirnya kualitasnya jadi kurang gesit spermanya misalnya ya. Nah seperti itu. Jadi setelah kita tahu kapan masa subur, maka tips yang berikutnya lakukan promilnya. Promil itu berarti ya hubungannya, artinya gitu ya, kita pakai istilah yang lebih halus saja ya. Jadi promil itu artinya programnya. Promilnya dilakukan 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi 2 hari sekali itu bukan berarti begini, misalnya hubungannya itu jam 7 malam, terus 2 hari lagi ternyata dia jam 7 pagi, berarti belum 48 jam ya dok ya. Semakin lebih sering dari 48 jam, bukannya semakin baik ya, tetapi kualitasnya jadi lebih jelek. Nah ini dia, kebanyakan teman-teman di luar sana berpikir semakin sering, semakin punya anak yang banyak juga. Ternyata itu kebalikan dok ya, pengaruh ke kualitas juga. Kita juga butuh istirahat, energi dok ya, dan kualitas sel telur atau sel sperma juga semakin baik kalau misalnya diwaktukan, dijadwalkan dok. Jadi siklus haid itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh semua itu, bukan cuma siklus haid, dari kualitasnya tadi. Nah sekarang setelah tahu yang tadi saya katakan, ternyata baru 36 jam udah hubungan lagi. Nah usahakan sebisa mungkin ya dok ya, kalau bisa diaturnya itu setiap 48 jam tepat sebaiknya sih, saran saya. Mengapa? Pasti ada yang tanya ya, kenapa ya kok 48 jam? Karena sperma itu matinya 48 jam dok. Nah itu dia teman-teman, penting banget tuh. Jadi pada saat melakukan promil, sperma itu ini yang penting diketahui juga ya dok ya. Kadang-kadang ada orang tanya tuh, kok udah langsung keluar cairan semuanya, berarti nggak jadi dong ya. Jadi habis promil ternyata cairannya meluber keluar. Nah bukan berarti tidak ada sperma yang bisa masuk, tidak. Insya Allah pada saat masuk cairannya di dalam, cairan dari promil tadi, maka sperma itu secara otomatis dia akan langsung berenang mencari tempat yang seharusnya dia berada. Di manakah itu? Ada di mulut rahim si wanita. Nah, dia mengendon di situ sampai 48 jam mati. Jadi bagusnya ya hubungannya pas sedia stok sperma hidup terus dok. Nah, jadi setiap 48 jam. Makanya kalau misalnya kenapa kok harus 48 jam sekali juga harus sedia stok hidup? Karena kita tidak pernah tahu ovulasinya kapan, sel telur keluarnya kapan. Nah itulah kegunaan menghitung masa subur ya dok. Jadi kita perlu tahu. Kira-kira udah pada tahu nggak ya yang di rumah ini ya? Banyak yang belum tahu dok, makanya saya nanya juga nih tentang promil. Ada juga yang tanya nih dok, bagusnya itu, ini untuk yang pasutri ya dok, teman-teman ya, malam hari atau pagi hari sih kalau misalnya kita untuk suami istri itu ya, hubungan suami istri. Seperti apa dok, baiknya malam atau pagi dok? Iya, jadi kalau baiknya silakan diatur waktunya kapan saja, tergantung dari kondisi psikis juga. Dan keluangan waktunya sih dok. Kadang-kala kan suami istri kerjanya misalnya sering shift malam juga, ya otomatis tidak mungkin untuk melakukan hubungannya di malam hari. Situasional dok ya. Situasional. Jadi ditentukan dari keluangan waktunya. Kemudian pilih waktu yang tidak terburu-buru, cari waktu yang timingnya tepat, didiskusikan berdua dong ya. Karena tuh harus kesepakatan. Jadi oh kita mau promil nih, berarti jadwalnya tanggal sekian, jam sekian, disesuaikan dengan keluangan waktunya. Dan intinya harus happy ya. Jadi kalau salah satu merasa terpaksa, kualitasnya juga berpengaruh ya dok. Iya betul. Oh jadi kenapa dok? Iya jadi jadi intinya kualitas sperma itu tidak dipengaruhi oleh pagi atau malamnya dok ya, tapi tergantung kondisi kita juga ya. Sang pria juga, sang suami lagi capek enggak gitu kan, stres enggak, atau sedang minum obat-obatan tertentu juga pengaruh dok ya. Betul, dan juga kerjanya juga berpengaruh dok. Nah iya. Transportasi yang dinaikin juga berpengaruh dok, saling berpengaruh. Jadi misalnya
Suami itu menggunakan sepeda motor atau mobil yang mesinnya ada di tempat duduk. Nah, iya ini banyak yang macet-macetan dok ya, misalnya naik motor, nah ini pengaruh nih. Iya, jadi naik motor mesinnya dekat tuh, motor laki ya biasanya kan mesinnya dekat banget sama tempat duduk. Kalau mobil ada juga yang mesin mobilnya ada di tempat duduk kita ya, ada beberapa mobil tipenya seperti itu. Semakin macet, tuh motor, itu mobil atau motor tempat duduknya semakin panas. Iya betul. Jadi kalau panasnya itu terus menerus, apalagi macet, udah sperma tuh insya Allah kualitasnya jelek. Atau lebih baik lagi kalau misalnya habis macet-macetan naik motor kena panas gitu, tunggulah 48 jam gitu dok mungkin. Betul, dok ya. Iya. Biar lebih suhunya lebih netral lagi dok ya. Pengaruh juga. Iya. Jadi pada saat masa subur saya sarankan mungkin bisa di tips yang tadi yang hindari panas itu dilakukan. Baiknya hindari menggunakan mobil atau motor yang ada mesinnya di bawah. Terus lakukannya jadi kesepakatan aja. Pada saat melakukan hubungan suami istri itu harusnya posisi yang biasa saja. Jadi posisi yang netral, yang wanita yang di bawah. Artinya jangan pakai yang macam-macam, tujuannya supaya pada saat setelah keluar dari cairan si laki-laki maka itu langsung diganjal bantal di bokongnya dengan posisi jadi lebih tinggi, tujuannya biar memberi kesempatan si cairan tadi spermanya cepat berenang, lebih gampang masuk, cepat masuk ke dalam mulut rahim. Cuman di deposit doang ya dok ya. Nah ada lagi nih dok yang penting, biasanya dari sisi pria dok ya, suami yang suka berendam air panas, yang berhubungan dengan suhu-suhu panas nih, itu kan pengaruh juga untuk kualitas si sel sperma dok ya. Nah ini langsung dari dokter Nisani, itu gimana dok? Sebaiknya kita kurangi dulu nih untuk yang laki-laki atau bagaimana? Iya, sebaiknya pada saat masa subur hindari yang panas-panas ya. Intinya panas di sekitar area pusar ke bawah itu dihindari pada saat lagi masa subur. Jadi itu hal-hal yang penting banget diperhatikan dan tidak boleh melakukan olahraga yang berat sebelum melakukan hubungan tadi karena nah ini penting nih teman-teman. Iya, karena itu akan kelelahan, akhirnya berpengaruh. Mungkin yang jauh lebih baik lagi setelah bangun tidur ya dok, yang lebih disarankan karena begitu sudah si suami istri ini pulang bekerja mau menjelang tidur baru melakukan hubungan itu kurang baik kualitas masing-masing walaupun sudah istirahat beberapa jam ya. Saya sarankan lebih baik tidur dulu baru bangun. Nah apalagi kalau yang muslim ya dok ya, kalau yang muslim kita sarankan sepertiga malam terakhir. Kalau bisa tidur yang cukup, kemudian sepertiga malam terakhir bangun, sholat tahajud dulu, sholat hajat dulu, kemudian melakukan hubungan setengah jam. Si wanita tadi diganjal bantalnya setengah jam setelah ada keluar cairan yang sudah dihasilkan, dia harus terlentang dalam kondisi pakai bokongnya agak lebih tinggi, itu kondisi setengah jam aja cukup. Nah setelah itu baru bangun, mandi junub, baru sholat subuh. Jadi kalau misalnya sang suami yang mau yang sholat dulu yuk gitu ya dok ya. Alhamdulillah itu lebih bagus lagi. Itu jadi lebih tenang ya dok ya. Dari segi emosional, hormon stres akan lebih stabil dan lebih kuat lagi nanti calon janinnya kalau misalnya sudah terbentuk. Masya Allah. Dan juga nih merokok sama alkohol dok ya, sebaiknya itu dihindari dulu dok ya. Berapa bulan nih dok kalau misalnya ada yang aduh aku suka ngerokok dan lain sebagainya gitu ya, nauzubillah min dzalik. Tapi lebih baik berapa bulan itu kita harus hindari dok, lebih baik. Kalau untuk merokok, alkohol memang berpengaruh terhadap sperma, tapi banyak juga sih perokok yang anaknya banyak juga ya dok. Iya betul. Semua tergantung kondisinya juga dok ya. Sebetulnya betul. Jadi tergantung dari kualitas sperma seorang laki-laki itu. Ya memang berpengaruh sih rokok terhadap kualitas sperma, tapi banyak juga ya kita nggak bisa memungkiri nanti para perokok jadi marah sama kita ya. Siap. Sama handphone dok, apakah handphone yang radiasinya tinggi itu pengaruh juga nih? Misalnya taruh di kocek gitu kan, misalnya di perjalanan itu pengaruh juga untuk yang suaminya dok misalnya. Betul banget itu, penting banget itu dokter Cindy ya. Karena dunia digital dok ya, tinggi sekali. Ini sekarang karena sudah pandemi seperti ini banyak sekali sarana bekerja melalui handphone. Nah, handphone itu sebaiknya dihindari dari saku atau kantong saku dari celana, itu sebaiknya dihindari, jangan ditaruh di situ. Lebih aman ditaruh di jauh-jauh aja, taruh di tas lebih aman, agak lebih jauh daripada daerah depan ya, area depannya dihindari dari panas lah intinya. Jadi panas ada taruh di belakang punggung aja mungkin lebih baik. Ngomong-ngomong tentang promil, berarti hubungannya sama apa yang kita asup gitu dok ya. Dan sebelum menikah ada juga yang nanya, kalau misalnya mau promil, aku mau nikah sih 3 bulan lagi, apakah aku udah bisa promil dari sekarang? Atau misalnya udah nikah baru promil, itu baiknya gimana dok? Apakah dari sebelum nikah udah lakukan promil, makan makanan yang baik gitu dok? Silahkan dok. Iya betul.
Jadi kita perlu mempersiapkan seorang wanita yang diperlukan sebetulnya asam folat ya. Asam folat ini sebetulnya dari umur berapa aja bagus dengan cara makan buah yang rutin, Dok. Jadi kita penting banget mulai dari sekarang senangilah para buah-buahan itu. Iya, sebenarnya nggak hanya promil tapi semua orang itu wajib, Dok, ya, itu bagus banget. Apalagi zaman seperti sekarang memang harus perbanyak buah segar, tapi buah segar ya. Kemudian kalau melakukan pengen di jus gitu ya, Dok ya. Kalau mau di jus juga boleh, tapi perhatikan warna dari buah tersebut. Kalau buah tersebut di jus warnanya berubah jadi coklat tua, berarti dia udah teroksidasi, jadi bukan menyehatkan malahan ya. Berarti kalau terlalu lama berjam-jam jus itu nggak baik juga, Dok ya. Harus langsung diminum sebaiknya. Langsung diminum, betul. Seperti jus apel juga nggak pakai nunggu lama, Dok, pasti berubah coklat ya, Dok? Iya, betul. Lebih nyarankan jangan jus apel ya, Dok. Apel langsung dimakan aja, Lebih Dok. baik sebetulnya justru apel atau buah-buahan lain itu dimakan langsung, Dok ya, karena seratnya lebih tinggi. Betul, ya, Dok, ya? betul banget. Terus makanan yang penting lagi pada saat mau promil dari masih muda itu perbanyak yang protein juga. Jadi protein perbanyak juga, makanya dari ikan-ikan itu juga penting banget ya, ikan laut itu penting banget juga, dan bisa juga sih saya sarankan sih ya, Dok ya, untuk kualitas sel telur, sel sperma baik, mungkin rutin konsumsi madu juga. Jadi ini madu asli ya, Dok ya. Jadi madu asli itu rutin diminum. Apalagi kalau mau hubungan, pas mau hubungan minum dulu tuh 1 sendok dikasih air, insya Allah tuh akan tenaganya akan lebih kuat ya. Dok, ya. Jadi nggak lemes-lemes untuk promil. Iya. Dan yang lebih bagus lagi minum susu lebah atau royal jelly. Nah itu secara rutin seorang calon pasangan suami istri rutin minum itu, insya Allah haidnya akan teratur dan sel telur dan sperma juga jauh lebih baik kualitasnya. Bahkan sebelum menikah pun minum itu juga baik ya, Dok ya. Betul. Dari remaja pun berpengaruh juga untuk haid juga, jadi semakin baik insya Allah. Insya Allah. Dan kemana-mana jadi semakin baik sampai ke gen-gen juga, Dok ya, insya Allah ya, Dok. Insya Allah. Jadi kalau rutin minum madu dengan dicampur dengan susu lebah itu, dia akan rutin akan membuat kualitas dari reproduksi wanita dan pria akan jauh lebih baik. Dan yang saya pernah baca artikel juga madu ini sebagai antioksidan yang terbaik, Dok ya. Karena kan radiasi di mana-mana ya, Dok ya, dunia digital, terus juga asap-asapan itu pengaruh sekali. Iya. Pengaruh nggak sih sebetulnya untuk promil, Dok ya? Karena ini banyak yang sedih, bunda gulana, aku pengen punya anak, berhubungan sedih lagi, itu kan pengaruh kasihan. Nanti anaknya juga, calonnya juga akan sedih juga gitu, Dok ya, untuk kedepannya. Nah, gimana, Dok? Nah,